Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di Raden Kelana Official. Di sini di segmen ini saya kedatangan tamu saudara saya, Bapak Denny. Di segmen kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengobatan alternatif, di mana di video sebelumnya itu di channel YouTube Raden Kelana kita sudah sering bercerita. Untuk konsultasi bisa datang langsung untuk menemui ayah saya Raden Jailani. Nah, kebetulan pada malam hari ini saya bersama Pak Denny ini akan sedikit membagi cerita pengalaman dari awal Pak Denny ini datang ke sini, kemudian berkonsultasilah kepada ayah saya Bapak Raden Jailani. Baiklah teman-teman semua, kita akan tanyakan langsung kepada Pak Denny bagaimana proses yang dilakukan Pak Denny dari awal proses pertemuan kita ini tadi sampai akhirnya pada malam ini ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai sesuai yang dapat arahan dari Pak Raden Jailani, saya masih dalam proses. Sebenarnya tujuan ini bukan sifatnya untuk pengobatan saja. Sifatnya dalam tujuan ini saya itu untuk untuk kita tuh lebih memperkuat sugesti lah gitu kan, keyakinan kita yang selalu bimbang lah. Jujur ya, selama ini saya tuh merasa ya ada semacam kita harus koreksi diri ya. Apa yang saya usahakan itu kadang semakin sulit, selalu gagal. Kita selalu berdoa tapi kesulitan semakin bertambah. Begitu juga dari dari sisi pergaulan dalam apapun ya, bisnis, pekerjaan. Jadi kita selalu mengkoreksi diri sebagai tolok ukur itu untuk mencari jawaban itu yang kadang susah saya dapatkan. Jadi saya coba-coba, kebetulan rumah Pak Raden Jailani ini tidak begitu jauh dari tempat tinggal saya, lebih kurang 30 menit kalau naik motor santai. Sebenarnya saya tuh iseng. Saya selama ini mengamati pembicaraan beliau tuh melalui YouTube. Ya alhamdulillah saya coba di daerah Pijuan tuh, saya tahu percis daerah situ, sudah dari kecil saya tahu. Dari sekolah dulu juga saya sudah paham daerah-daerah situ. Saya tinjau, saya langsung coba bertanya-tanya, alhamdulillah ketemu, dapat. Saya bertanya gitu kan, saya konsul. Jadi untuk pertama tahap itu kita coba melalui itu udah di mandi. Jadi setiap orang itu untuk mendapatkan semacam keberuntungan, dibilang keberuntungan, kita tidak menduakan Allah ya, keberuntungan itu Allah yang miliki. Kita tuh hanya sugesti saja. Kita minta pendapat, minta bertanya itu tentu kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, orang yang lebih tahu asam garam tentang seluk-beluk. Jadi saya tuh udah coba-coba, saya tidak mau bertanya salah arah. Jadi saya tuh bertanyalah kepada beliau, salah satu sesepuh Jambi. Ya, insya Allah beliau adalah orang yang tepat untuk tempat bertanya, konsul, dan juga sebagian orang berobat. Jadi saya masih dalam menjalankan proses. Pertama itu melalui mandi pinang, kembang pinang. Nah, itu mandi jeruk dan kembang pinang, dan itu sudah selesai. Nanti saya akan lanjut, istilahnya itu kita datang ke sebuah keramat, makam keramat leluhur untuk berdoa dan berziarah. Jadi sistemnya saya ini sebenarnya bukan pengobatan, kita di sini hanya untuk istilah itu mencari, menghindari menghindari istilahnya itu yang langkah kiri lah gitu kan.
kita selalu dapat keberuntungan, apa yang kita usahakan selalu berhasil. Kita minta doa kepada leluhur di makam leluhur supaya doa kita tuh lebih diijabah oleh Allah. Jadi tujuan saya cuma itu. Jadi di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang metode yang harus dilewati oleh Pak Denny ini. Yang pertama yaitu dengan mandian. Jadi di sini mandian di sini adalah pembuka aura, yang dimana pembuka aura ini adalah pembersih antara zohir dan batin dari Pak Denny ini harus dibersihkan dulu, sehingga nur yang akan masuk ke dalam tubuh Pak Denny ini bisa menyatu. Nah, setelah itu akan dilalui dengan metode yang lainnya. Seperti apa nanti kita akan dokumentasikan dari awal sampai akhir di video berikutnya. Jadi di sini Pak, saya mau sedikit bertanya tentang kepada Bapak. Itu awal mula Bapak mengetahui keberadaan saya di sini itu dari mana gitu. Terus mengapa Bapak merasa yakin gitu untuk datang ke sini untuk menceritakan keluhan Bapak atau berkomunikasi ke kami ini, menceritakan hal itu, hal pribadi lah boleh dikatakan gitu Pak. Sebenarnya ini sebenarnya sudah lama ya, saya tuh pengen konsul, itu sudah lama saya tuh pengen konsul tuh ke Pak Ustadz gitu kan, ke Pak Ustadz atau orang yang punya kebatinan gitu kan. Kita pengen konsul saja, cerita-cerita. Kebetulan saya tuh lihat di YouTube Rio Wijaya, YouTube Raden Kelana, itu saya amati satu persatu. Tentu dalam pengamatan saya itu tidak melihat itu begitu saja. Tentu kita melihat kata per kata itu kan bisa kita makna tuh sesuatu yang ditambah atau dia kurang. Jadi intinya orang tuh bohong tidak gitu. Kebetulan rumah Pak Raden Jalani tidak begitu jauh dari daerah saya di Jambi. Saya coba-coba gitu kan, bukan berarti saya tidak percaya. Kalau saya serius gagal nanti saya kecewa. Saya iseng, saya jalan ke Pijuan, saya tanya-tanya, alhamdulillah ketemu. Saya bertemu dengan Pak Jalani, saya bercerita, alhamdulillah disambut secara baik, dan beliau pun bersedia untuk membantu sebisanya jika diizinkan Allah. Semua itu kan kita kembali kepada Allah, segala sesuatu itu hanya perantara. Nah, jadi saya sudah melalui proses pemandian ya untuk membuka aura. Nanti untuk proses berikutnya saya tinggal menunggu apa kata beliau. Yang jelas saya sudah satu proses selesai saya lakukan. Jadi Pak, seperti pepatah itu mengatakan rezeki, pertemuan, maut, jodoh itu Allah telah mengatur. Begitu juga pertemuan kita ini Allah sudah menentukan. Jadi buat teman-teman semua, untuk proses perjalanan Pak Denny ini kita akan dokumentasikan dan kita akan bagikan untuk teman-teman semua. Demikianlah video saya kali ini. Insya Allah kisah dari perjalanan Pak Denny ini akan kita bagikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut kamu ya. Ya, dia ramuan ini yang sesuai dengan untuk penyakit yang di situ. Tradisi